pesan saya untuk perempuan-perempuan, marilah saling bergandeng tangan, jangan saling menjatuhkan. Karena memang kita tidak butuh untuk diakui dulu, karena kita sudah membuktikan kalau kita itu diparingi pangeran tanggung jawab, diparingi kelebihan oleh Allah untuk dikasih tanggung jawab, dan yakinlah kalau Allah itu tidak akan melebihi dari kemampuan, tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya. Assalamualaikum Ning Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini kehormatan sekali seorang Ning Hana kersa rawuh di rundingan. Alhamdulillah. Padahal kalau ngerayunya sudah sangat lama sekali nih. Dan baru ada waktu nggih, alhamdulillah ada kesempatan, ada waktu dan ada takdirnya Ning. Gitu. Sehat Ning? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau juga sehat Ning. Selalu. Ini mendadak ini nggih, kita ngobrol tipis-tipis lah. Sebenarnya tuh mau ngerosting Ning Hana, tapi kok sungkan ya. Ning Hana ini adalah Ningnya ini. Jadi saya itu santrinya Pak Yai Asep gitu ya di Amanatul Ummah. Kalau dulu kita sering nggih sebelum Ning Hana menjadi istri wakil bupati. Kita sudah berteman dari dulu, jadi kita mojok bareng ngoten nggih. Masih ingat mboten Ning? Masih. Mojok bareng, terus tempatnya di bawah tangga. Selalu tidak ketinggalan kopinya. Sama drakor kan nih. Saya loh ya. Bukan alirannya. Oh dulu tuh ini Mbak Ulina gitu kan. Mbak Ulina, lo gimana kabarnya panjenengan sekarang? Iya itu. Alhamdulillah sekarang Ning Hana itu moncer sekali. Saya masih tetap di sini saja, masih ngopang-ngopi Ning. Gimana Ning BTW sini. BTW jadi istri wakil bupati gimana Ning? Dengan wakil bupati yang opa-opa dikerubuti emak-emak dan juga seluruh ya, betul. Sejuta umat Mojokerto Kabupaten. Pripun Ning rasanya Ning? Ya disyukuri. Tapi yang lebih pentingnya ya bersyukur, terus banggalah dengan beliau. Sudah berkiprah artinya di masyarakat. Dan ini mungkin kesempatan beliau belajar di bidang pemerintahan dan lain sebagainya, karena notabene sebelumnya kan kita berdua dunianya adalah dunia pendidikan. Dan saya juga dulu kalau ditarik di waktu-waktu sebelumnya termasuk yang anti politik gitu, karena ada beberapa pengalaman abah lah akhirnya keluarga. Setelah memperjuangkan dan lain sebagainya, ternyata ya begitulah ternyata ya. Dan dari situ akhirnya ya Allah kok begitu ya, Masya Allah kok dan seterusnya itu. Akhirnya ya ada rasa ya dengan politik lah. Ternyata benar kan Habibaka itu kan nggak boleh seneng banget, nggak boleh benci banget. Ya akhirnya kan cara wong biyen niku nyanding gitu, geting dadi nyanding, rasa geting-geting. Nah, ternyata mungkin Gusti Allah ini negur. Dengan ternyata saya dicemplungno di dunia pemerintahan ya, otomatis tidak lepas dari politik. Gitu kan. Tapi nggih ala kulli hal alhamdulillah menikmati itu. Dinikmati ya disyukuri, belajarlah intinya. Betul. Keluar dari zona saya yang sebelumnya terkait dunia pendidikan, kemudian bertemu dengan masyarakat banyak, bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan dengan berbagai bidangnya. Akhirnya dari situ pun saya juga banyak sekali belajar. Dan ternyata di PKK Yun Sewu, karena di sini kalau bicara PKK, ternyata ilmunya sangat luar biasa. Oh iya, Ning Hana ini juga ketua PKK nggih? Iya. Ketua PKK. Apa aja nih yang jadi PKK itu? Biasanya kan kalau orang memandang, saya sendiri awam memandang PKK itu isinya makan-makan, arisan, ketemuan dress code-an gitu nih. Kalau di PKK-nya Ning Hana ada apa aja sih Ning?
Jadi kalau di PKK itu karena memang di dalam PKK itu ada 10 program pokok PKK yang mana itu semua lini di bidang semua ruang lingkup kehidupan ternyata dirangkum di sana. Mulai dari pengamalan Pancasila, gotong royong, kemudian terkait kehidupan berkoperasi, pendidikan dan keterampilan, kemudian tata laksana rumah tangga, lingkungan sehat, terus dan lain sebagainya itu ternyata dibungkus di situ dengan gerakan PKK. Jadi PKK ini bukan perempuan kurang kerjaan. Nah, kadang displesetkan orang mikirnya seperti itu. Kerjaan. Padahal di PKK itu kan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Jadi di sini tujuan utamanya adalah mensejahterakan dan pemberdayaan keluarga tadi. Ujung tombaknya adalah keluarga. Dari semua lini kehidupan, mulai dari contohnya kalau di PKK itu ada pokja nih. Pokja 1, 2, 3 dan 4. Dulu saya nggak kenal apa itu pokja 1, 2, 3 dan 4. Tapi ya karena kudu sinau, karena memang sudah jegur ya, mau nggak mau harus sinau. Dan itu tidak cukup dengan membaca. Artinya harus melihat, oh ternyata programnya ini tuh masuk di Pokja 1, 2, 3, dan 4. Mulai dari Pokja 1 itu terkait pengamalan Pancasila dan lain sebagainya. Seperti keimanan dan ketakwaan itu masuk di Pokja 1. Terus mengurusi terkait parenting, ada pola asuh anak dan remaja di era digital. Itu otomatis parentingnya kan tidak hanya terbatas pada usia anak, tapi juga remaja. Apalagi sekarang dunia ini dengan anak-anak remaja kita yang luar biasa tantangannya, itu juga luar biasa juga harus memberikan solusi ataupun wadah, karena karakter anak-anak remaja sekarang berbeda sekali dengan tahun-tahun yang karakternya kita kenali berbeda. Jenengan tahun pinten sih? Saya nggak boleh loh menyebut begitu usia. Umur itu hanya Tuhan yang tahu nih. Saya juga melihat Ning Hana itu sangat aktif sekali tentang pemberdayaan perempuan, dan ternyata Ning Hana itu ketua PKK. Tapi kula baru tahu kalau ternyata PKK itu seluas itu, karena di kula itu PKK itu jadi arisan gitu kan, makan-makan terus dress code seperti itu. Ning, saya juga melihat Ning Hana itu biasa kan kepo status gitu kan, status WA. Ning Hana itu sering memberikan kayak parenting ngoten niku. Ning Hana juga concern menangani beberapa korban kekerasan ngoten kan yang ada di Mojokerto itu. Ya Allah, bangga sekali seorang istri wabub yang biasanya itu perempuan dianggap hanya sebagai pendamping atau sebagai konco wingking, tapi ternyata perempuan itu punya peran yang sangat luar biasa dan peran yang besar sekali. Saya pikir kalau Gus Bara bisa serapi sekarang, kemudian bisa semoncer sekarang, itu kan bukan, ya mungkin itu beliau sendiri, tapi kan melihat sisi aneh ngoten ning orang itu kan dilihat sisi aneh bagaimana. Jadi kalau melihat bagaimana pasangan, bagaimana suami, maka dilihat istrinya, bagaimana melihat istri, dilihat suaminya ngoten. Dan kula pikir Ning Hana itu sangat aktif sekali dalam perhatiannya terhadap perempuan dan juga bagaimana perannya sebagai seorang istri bupati itu. Jangan memang dari dulu konsepnya seperti itu, atau karena menjadi istri wabub nih gitu, atau pribadi? Enggak sih, kalau sebenarnya kalau misalkan seperti yang sampaikan tadi, dunia parenting dan sebagainya, kalau itu kan ya semua orang tua pasti ingin selalu belajar menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, saya masuk di PKK ini pun juga alhamdulillahnya ya tadi banyak ilmu, termasuk ilmu parenting dan lain sebagainya yang saya dapatkan, baik itu dari seminar atau webinar atau bahkan bertemu langsung dengan orang-orangnya, sehingga itu memberikan afirmasi yang positif kepada saya. Oh ya Allah, ternyata parenting itu sangat penting sekali karena fenomenanya juga luar biasa untuk saat ini. Jadi kalau parenting tadi makanya ditekankan dulu ada pola asuh anak dan remaja, begitu saja. Tapi begitu fenomenanya luar biasa,
otomatis ditambahilah di era digital. Karena kita mau nggak mau sudah masuk 5.0 ini nih sudah dunia digital yang kita tidak bisa lagi mengsaklekkan model parenting yang dulu. Itu harus disesuaikan. Tapi bukan berarti pola asuh yang dulu orang tua kita praktekkan ke kita tidak berlaku sama sekali. Tapi harus ada poin-poin yang harus kita pegangi. Karena memang beliau-beliau pasti juga tidak lepas dari yang namanya belajar. Kemudian meguru ke gurunya beliau-beliau, otomatis itu menjadi suatu hal yang harus perjuangkan. Jadi biar sama-sama sesama orang tua, bukannya tidak harus mengulik kekurangan dalam pola asuhnya, tapi sama-sama memperbaiki pola asuhku seperti ini, pola asuhmu seperti itu. It's okay. Itu kebijakan di keluargamu, kesepakatan di keluargamu, saya begini, landasannya seperti ini dan seperti itu. Jadi tidak fokus pada kekurangan dalam pola asuh di dalam keluarga. Karena situasinya kan beda ya nih. Iya betul, kalau setuju itu nih. Si A, keluarga A terjunnya di dunia apa, keluarga B terjun di dunia apa, otomatis mereka bertemu dengan problemnya masing-masing dan solusinya pun harus masing-masing, nggak bisa disamakan. Kamu nggak kayak gini, kalau keluargaku kayak gini, nggak bisa dibanding-bandingkan seperti itu. Itu jangankan kok parenting antara keluarga A dan keluarga B, di keluarga A saja itu antara anak satu dengan anak yang lainnya itu kan berbeda toh nih. Betul. Padahal ibunya sami. Sama break gitu kan, tapi pola pengasuhannya juga berbeda, tidak sama. Kadang ada anak itu yang tidak bisa dikerasi, ada anak kalau nggak dikerasi dia nggak bisa gerak, itu kan berbeda. Makanya kadang lucu sih kalau ada orang yang mengulik-ngulik parenting orang lain, apalagi sampai menyalahkan parenting orang lain. Kamu kok nggak bener sih jadi orang tua lah, itu kan sangat keluar. Apalagi yang dulu ini nih yang booming itu kan ada jangan mengatakan jangan pada anak gitu. Gunakan kata-kata yang lebih positif. Nah, kalau kita goreng tempe neng terus setelah itu ada yang anak-anak kita mendekati kepanasan, kita bingung kata positif apa selain jangan gitu. Jadi lebih ke menyesuaikan ngoten gini. Menyesuaikan. Apalagi kan karakter anak kita kan beda-beda. Ya, tadi kullu mauludin yuladu ala fitrah ya. Fitrahnya manusia memang sama, cuman fa'abawahu itu yang berpengaruh bagaimana, menjadikan mereka yang bagaimana. Jadi dan bagaimana. Seperti kertas putih gitu ya, ini tergantung bagaimana cara orang tua mewarnai dan juga lingkungannya nih, gitu kan. Nih Hana sendiri ke putra-putrinya nih, termasuk yang keras atau yang kalem nih. Kalau melihat Hana kan ya Allah kalem banget ya Allah, apa kabar ini dengan kita ya? Kamu terlalu terus gitu. Jadi ada tempatnya dong nih, ada porsinya, dimana kita harus tegas, ada waktunya dilem, ada waktunya memang ayo komitmen apa, kesepakatan apa. Jadi memang ada rasanya nih ketika dipraktekkan. Kalau dulu kan modelnya kayak lo seperti itu kan, apa sedikit salah, lo kan gitu. Cuma satu kata beriakan. Jadi memang itu harus dipraktekkan. Ketika dipraktekkan, apalagi kita ya istilahnya wong gede, wis akeh pengalaman nih dengan anak kecil yang baru lahir. Bukan berarti mereka ketika salah itu salah sepenuhnya, dan bukan berarti kita juga benar sepenuhnya. Jadi sadarilah bahwa kita orang tua itu juga punya salah, dan harus menurunkan egonya ketika salah. Ya memang harus tulus minta maaf kepada anaknya. Jangan harap anak jenengan bisa nyun ngapura ke jenengan, minta maaf ke jenengan kalau jenengan tidak mengawalinya. Apalagi sampai ada ancaman birrul walidain al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kalau kamu gak nurut sama mama nanti kamu durhaka gitu. Atau dikirimi foto patungnya maling kundang gitu. Nah, kalau Ning Hana sendiri bisa gak sih Ning membagi waktu, jenengan merasa gak
kurang nih waktunya dengan kesibukan jenengan yang begitu luar biasa itu kan menjadi istri Wabub, kemudian juga ngajar juga Tonding di pesantren yang saat ini jenengan tinggali juga. Itu bagaimana nih mengatur waktunya dengan segudang agenda yang seperti itu, kayak nggak ada capeknya gitu nih kan, itu habis di sini gitu nih. Jadi kalau ya mungkin ini tantangannya di situ. Terus ya memang kita sudah masuk di dunia itu, mau tidak mau ya harus dihadapi. Dan kita harus belajar dari situasi. Ya maunya kita sih ingin full all out ya untuk anak-anak dan lain sebagainya. Tapi kita terbengkalai dengan waktu dan lain sebagainya. Lah kalau dari sini awal kaget ya wajar. Shock, aduh rada stres bagaimana ini begini pikiran saya, karena dulu awalnya itu bukan tipe orang yang terus keluar rumah tanpa bawa anak-anak dengan segala keriuhannya. Terus mau tidak mau harus menyesuaikan ya. Tapi awal-awal saya terjun ya memang anak saya masih kecil waktu itu, ya harus saya bawa. Karena masih ASI juga kan. Terus lambat laun ya saya harus kasih pengertian. Karena saya ingat sekali pesannya Umi. Jadi meskipun contoh kecil, kalau misalkan kita mau berkunjung ke rumah Umi kita lah, kalau orang tua kita, anak harus dikasih tahu, nak kita mau awak dhewe apa nang Mbah Putri misalkan dan lain sebagainya, biar anak itu ngerti. Jangan terus tiba-tiba dibawa terus sana kaget, rewel dan sebagainya, yang disalahkan anaknya. Nah ternyata itu bekerja. Meskipun anaknya masih bayi loh. Dikasih pengertian, nah ibu nyatan misalnya ibu kerja, insya Allah ibu pulang jam segini, nanti ketemu lagi ya, terus begitu setiap hari. Dan alhamdulillah itu ya memang anak bakal nangis, tapi nangisnya nggak sejadi-jadi ketika dia nggak dipamiti sama sekali, nggak dikasih pengertian sama sekali. Nah itu jadi ada anak itu mencerna, oh ibu saya begini, ini ada yang mengerti. Ketika dipamiti ya buatan rewel. Bukan berarti terus agak rewel, aku tak melakukan betul. Jadi memang hingga akhirnya saya berada di titik ya sedikit demi sedikit bisa meninggalkan, artinya ketika keluar tidak bawa anak-anak. Tapi tahu kalau ketika sudah pulang ya, atau ketika saya belum berangkat, waktu yang ada itu sebisa mungkin saya ini quality time ke anak-anak. Juga menyiapkan bajunya atau mengantar sekolah atau mandiin apalah pokoknya yang bergelut dengan anak-anak. Begitu juga pas pulang. Rasanya kayak ya semungkin ini yang dirasakan oleh ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, dan tidak seharusnya kita gue gak ngurusin anaknya kerja dan lain sebagainya. Nah, kita harus saling mengerti lah udah wedoke kan, sama-sama perempuannya otomatis sama-sama merasakan dia sudah bekerja segitu pulang-pulang dicaci maki dan sebagainya. Nah itulah yang kadang kita butuh diri kita itu untuk ya caranya dewe iki tetap balance gitu kan emosinya. Tanggung jawabnya kalau perempuan kan multi begitu kan, multitasking, multi-talent, multi-profesi dan sebagainya. Kadang kan ya itulah yang membuat emosi kita itu pasti. Jadi ya memang mau nggak mau lo ya sudah harus pinter-pinternya dia ngatur emosinya lah. Tapi kita juga harus lihat pasangannya bagaimana. Apa semuanya urusan yang wedo, aku gak melo-melo. Nah itu juga bagaimana. Kalau Gus Bara sendiri nih, apakah termasuk yang terserah Umi gitu atau tapi kalau lihat di beberapa postingannya Gus Bara itu juga ikut mendampingi ketika sambang putra gini di pondok, ikut mengantar juga. Jadi peran ayah itu penting gini. Meskipun di rumah waktu yang ada kan ketika main sama anak-anak main sama anak-anak dia kuda-kudaan ya diajak sepedaan dan sebagainya. Artinya betul terus di rumah terus urusan bojoku, aku urusan alhamdulillah. Berarti ikut gitu. Berperan beliau memang seberapa penting nih kalau menurut jenengan peran dari suami atau peran dari ayah? Kan kita kemarin itu sempat ada istilah fatherless ngoten gini. Jadi seorang anak itu yang sepertinya tidak
tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak, kadang-kadang itu penting gitu. Karena ya laki-laki menganggap bahwa urusan domestik di rumah tangga itu ya urusannya perempuan gitu, tapi kalau di publik itu urusannya laki-laki gitu. Itu bagaimana nih jenengan dalam parenting yang jenengan sepakati? Kan suami istri harus sepakat loh nih sevisi dan juga semisi dalam ngeramut anak, dalam mengasuh anak begitu nih. Ya jadi kita ngobrol gitu kan, kalau misalkan mau ambil keputusan apa, gimana kalau gini, gimana kalau gini. Dan saya tidak, kita tidak lepas untuk mengajak ngomong anaknya. Oke, dilibatkan anaknya. Meskipun tidak jawabannya atau kadang responnya tidak seperti yang kita inginkan secepat itu, semuanya harus dapat jawabannya hari itu juga. Tapi pelan-pelan. Berarti kalau kita udah sepakat gini mas, anak-anak itu begini. Nanti misalkan contohnya kalau lihat TV atau apa, hari Ahad begini. Oh ya, kalau di luar itu ya monggo lah kita bareng-bareng gitu kan, jangan sampai ada kesimpangan gitu. Betul. Jadi peran ayah memang sangat penting karena kalau ibu itu kan jantung keluarga ya. Betul. Jadi kalau ibunya nggak sehat, berarti keluarganya berapa kali lipat tidak sehat. Dan itu akan imbasnya ke anak-anaknya. Betul. Kalau ibunya sehat, baik lahir batin gitu maksudnya. Dapat perhatian, meskipun bukan perhatian yang sewu, yang romantis, yang sebagainya, yang di frame orang-orang juga, begitu lah. Karena ala-ala drakor. Setiap orang kan penyampaian kasih sayangnya beda-beda. Kan? Ekspresi cintanya berbeda. Ada yang memang lewat bahasa dan lain sebagainya. Itu kan dipahami semua pasangannya masing-masing. Jadi nggak usah nuntut yang kok gak koyo Ika, kok gak koyo Ita, ya gak bisa. Jadi memang karakternya seperti itu. Ya udah, berarti beliau memang cara menyampaikan kasih sayangnya seperti itu. Atau membiarkan kita menjadi istri umbar-umbaran itu adalah bagian dari kasih sayang suami nih. Ya enggak. Itu ya. Kadang kita bukan harus ya. Kadang kita berpura-pura mengatakan tidak bisa. Artinya butuh bantuan si bapak. Karena mau tidak mau kita memang saling membutuhkan. Kalau kita semuanya sakjane kabeh mandiri iso nanti akan merasa bojoku iso kabeh. Ya itu akhirnya berarti harus dalam tanda kutip berpura-pura ya. Tapi memang ini kan sampai ada beberapa meme itu yang lucu nih. Perempuan itu kalau nggak ada laki-laki itu bisa ngangkat galon sendiri gitu. Tapi kalau ada laki-laki, tolong buka tuannya gak iso dibuka gak kuat, macam lemah gitu. Itu mungkin butuh toh juga laki-laki itu butuh ngalami perempuan gini. Kadang kalau laki-laki itu ini sepakat nggak nih jenengan nih? Kadang kalau laki-laki itu melihat istrinya itu strong, mandiri gitu, kayaknya nggak butuh aku deh. Itu menjadi ketersinggungan tersendiri bagi laki-laki kan sini. Ya itu tadi harus ada apa ya? Kesalingan ya tadi. Iya, saling membutuhkan. Jadi kalau nggak butuh ya berarti kan sudah. Ini kalau masih di sebelum maksudnya kalau nggak ada dia. Yes, it's okay, gak mau apa-apa, aku sok dewe lah, itu bahaya. Tapi kalau melihat betapa Gus Bara dan juga Ning Hana itu couple goals gitu ya seneng gitu lihat bareng-bareng, kemudian sevisi dan semisi, kemudian saling membersamai dalam hal-hal apapun, baik itu domestik atau ruang-ruang publik, itu sangat senang banget nih. Kapan hari juga pernah saya mengisi acara sarang Gus Bara itu menyampaikan ada beberapa korban kekerasan perempuan itu yang beliau juga wah ini kalau nggak diatasi sendiri kesuwen nih ngurusi harus manggil ini manggil itu, yang penting kan ini ditolong dulu itu. Kula itu wah ini luar biasa sekali, ada gemuruh dalam dada kula, masya Allah betapa itu Gus Bara itu memperhatikan terhadap perempuan dan juga korban kekerasan. Dan banyak loh nih data yang tertulis itu korban kekerasan itu dari Mojokerto, ngoten kan nih, mulai dari kekerasan terhadap perempuan, kemudian pelecehan, kemudian yang anak-anak melakukan
asusila dengan sesama anak loh nih. Iya. Yang kemarin kita ngisi di acara itu nih di Muslimat itu kan juga para legal itu kan juga sempat dibahas toh nih. Nah, itu kan wah itu betapa riwahnya pikiran jenengan untuk mendampingi suami dan juga jenengan bergerak sendiri untuk menangani korban kekerasan itu. Pripun nih jenengan menangani korban kekerasan, apakah korbannya itu dirangkul dulu kemudian baru kita ngurusi ke ranah hukum atau pripun nih? Jadi kalau mendekati waktu itu karena pengalaman pertama waktu itu ada kasus yang mana korbannya adalah anak, masih usia anak. Kemudian pelakunya sudah usia lanjut usia. Dan memang kasus di Mojokerto memang banyak. Jadi memang artinya penanganan itu memang harus cepat sebenarnya. Tapi kan memang ada prosedur-prosedur yang memang mungkin belum bisa berjalan atau kendala-kendala dan lain sebagainya, sehingga koordinasi dengan waktu itu di Dinas KB kan otomatis perlindungan perempuan dan anak. Kalau saya menangani secara langsung tidak, tapi untuk pendampingan artinya memantau sejauh mana kasusnya bagaimana, kemudian nasibnya anak ini bagaimana, dan memang waktu itu ada beberapa kendala yang memang masyarakat sudah berkeliaran dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Gus Bara itu punya inisiatif, artinya inisiatif bagaimana pokoknya keluarga si anak ini harus diselamatkan dulu, karena memang posisinya rumah si korban ini ada di belakang kebun, sehingga kalau memang kejadian apa-apa lagi itu tidak diketahui banyak orang, sehingga akhirnya dicarikan tempat untuk di kanan kirinya ada warga. Dan setelah itu ya alhamdulillah tertangani dengan baik sampai dia melahirkan dan lain sebagainya begitu. Jadi memang tidak hanya itu saja, karena memang kalau berbicara karena lingkungan dan juga gaya stylish pergaulan anak-anak sekarang itu sudah luar biasa. Tuh. Jadi kadang nggak bisa terbendung lah. Sekarang memang ada aturan harus kalau sebelum ke daftar ke pernikahan itu harus ada dispensasi dan lain sebagainya. Usia. Nah, tapi kalau ada kecelakaan itu terus kan kalau terus menerus itu ya nggak bisa ditolerir. Artinya harus ada hal yang memang harus mendasari mereka untuk tidak seperti itu. Karena memang tantangannya dari berbagai sisi kan, tidak hanya agamanya saja, tapi memang lingkungannya, pendampingan orang tuanya itu lumayan, masya Allah itu. Juga perekonomian, pendidikan dari masyarakat tersebut. Dan yang kasus kemarin itu nih sempat rame banget, itu viral, yang siswa SMP kemudian dibunuh oleh yang dimasukkan karung di daerah Suko itu nih ya. Itu ya Allah kok ngeri banget ya. Jadi banyak banget ini. PR-nya banyak ini. Iya, gimana nih? Selain mengadakan beberapa seminar atau beberapa perhatian khusus untuk warga, apa nih yang harus betul hanya jenengan lakukan ini harus sama-sama kita lakukan semua nih. pihak. Semua pihak. Itu pripun nih langkah-langkah yang untuk pencegahan lah, setidaknya untuk pencegahan, apakah itu memberikan perhatian ke keluarganya dulu atau memberikan warning ke beberapa sekolah atau pripun yang skalanya lebih besar gitu nih. Jadi kalau di pemerintah Kabupaten Mojokerto yang saya ketahui itu ada P2TP2A yang mana itu adalah untuk pusat pelayanan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Nah itu ada kalau di PKK itu di setiap desanya ada di Pokja 1 itu ada itu perlindungan perempuan dan anak. Di situ mereka dilatih dengan beberapa simulasi-simulasi yang mereka lakukan sebagai orang tua, misalkan orang tua remaja, karena kalau kalau di PKK itu ada Tribina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, yang mana mereka ini harus teredukasi secara maksimal.
Kalau PKB berarti balita terkait tumbuh kembangnya, kemudian mendeteksi sakit dan lain sebagainya, gizi dan lain sebagainya. Kalau remaja ya terkait pola asuhnya juga, cara komunikasinya, terus banyak. Kemudian kalau lansia ya terkait bagaimana mendampingi keluarga yang mempunyai lansia, bagaimana mereka bisa berlangsung, hidupnya berlangsung tapi produktif, sehat dan lain sebagainya. Jadi memang harus dikuatkan pondasinya. Kalau bisa dikatakan ya pola asuhnya dulu dari keluarga. Keluarga harus dikuatkan dari pola asuhnya dulu, karena mau tidak mau pendidikan pertama yang mereka serap itu adalah di keluarga, baru mereka keluar dari lingkungan keluarga itu kan. Karena memang di keluarga itu sepertinya kan banyak yang cenderung abai ngoten kan nih tentang pendidikan, terutama terutama pendidikan seks itu kan penting nih untuk pendidikan seks gini untuk anak-anak pelajar di Kabupaten Mojokerto, karena entah kenapa itu ya Allah, itu yang bikin miris itu kan bahkan anak-anak yang masih TK melakukan tindak asusila dengan sesama teman TK, anak TK dengan anak SD, lagi-lagi Mojokerto gitu kan. Itu kan cukup membuat miris kita itu nih. Seperti kayak segala usaha itu udah dilakukan gitu loh nih. Itu ya itu tadi artinya apa ya? Pola asuhnya harus dikuatkan dulu, orang tuanya. Kadang kan yang sewu kendalanya orang tua di sini juga banyak. Ada yang memang minim secara finansialnya, terus dia harus all out untuk bekerja, sedangkan anaknya dan lain sebagainya. Iya betul. Berarti kembali lagi ke pola asuh orang tua gini. Terus dikuati dengan lingkungan di sekolahnya. Bagaimana para gurunya ini bertanggung jawab dalam pengawasannya. Betul. Kadang kan ada beberapa kasus yang memang justru malah di luar lingkup pendidikannya yang seharusnya aman dan nyaman bagi siswa. Itu akhirnya kan tingkat kepercayaan masyarakat kepada dunia pendidikan akhirnya kan agak luntur. Nah itu bagaimana sebenarnya harus dikuatnya juga dari situ. Mereka merasa aman, nyaman, terlindungi, begitu. Mereka sebagai pengganti daripada orang tua, bukan hanya pentransfer ilmu, gitu, tapi memang benar-benar merasakan bahwa ini adalah anak saya, tanggung jawab saya harus melindunginya, harus menguatinya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ya gurunya juga harus ini juga konsen juga ke hal-hal yang seperti itu. Ning, selain PKK nih, kita bahas banyak tentang PKK. Jadi juga aktif di GOW ning. Ini apa aja nih di GOW itu? Apakah sama dengan yang PKK itu atau gimana itu ning? Hampir sama. Sama ya. Kalau gabungan itu kan GOW adalah gabungan organisasi wanita. Wanita apa ini ning? Wanita senja. Wanita apa ini? Organisasi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Misalkan kayak Fatayat Muslimat masuk di dalamnya, kemudian istri-istri Persid ya itu ya, istri-istri polisi sama istri-istri pokoknya itulah Persid. Terus kemudian Bayangkari, istri polisi dan lain sebagainya itu bergabung di sana. Nah di sana juga kita punya ya semacam program kerja begitu, tapi memang tidak seperti di PKK. Kalau PKK kan sudah melekat pada dinas masing-masing. Misalnya program kerjanya apa, melekatnya dinas apa yang berkaitan dengan itu. Kalau di GOW sejauh ini ya masih menggandeng beberapa pihak saja. Artinya belum yang nggak tahu ya kalau untuk tahun-tahun sebelumnya itu bagaimana. Jadi sejauh ini kita lakukan termasuk edukasi ke minimal lah ke peserta itu sendiri, ke anggota sendiri, kemudian bisa menularkan ke
yang lainnya di bidangnya masing-masing. Begitu juga ada bidangnya masing-masing di sana. Ada sama juga ada bidangnya masing-masing. Tapi lagi-lagi seperti PKK dan juga GOW atau komunitas-komunitas yang melibatkan perempuan itu pasti disalahpahami nih. Itu bagaimana nih untuk mengurangi rasa negatif thinking masyarakat itu kan biasanya banyak sekali. Iya betul, kumpulan-kumpulan kayak sosialita kayak flexing itu kan. Flexing itu kan tindakan yang menyakiti masyarakat itu nih. Jadi kalau ini saya kembali lagi ke PKK karena kalau PKK tadi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Di sini artinya dibatasi dengan sebuah kesederhanaan. Jadi kita tidak boleh hedon begitu. Apalagi yang saya bergeraknya di masyarakat. Karena PKK kan sampai ke kelompok-kelompok dasawisma. Ada aturannya lah istilahnya kalau berpakaian dan lain sebagainya. Artinya ya intinya kesederhanaan saja. Jadi tidak boleh terus ini tasnya harus apa? harus yang ada harus apa dan harus apa itu. Harus merek titit. Sehingga kan masyarakat loh ikut kok sampai begini. Jadi biasanya ya menggunakan produk-produknya yang ada lokal, di masyarakat, dari kearifan lokalnya yang dimunculkan di sana. Iya, karena kembali lagi flexing itu sangat menyakiti hati masyarakat. Perlu, terutama panjenengan menjadi orang nomor 2 di kabupaten itu nih. Tapi ngomongin suka duka nih Neng, suka duka kembali lagi nih sebagai istri dari dan juga menjadi ibu nomor 2 di masyarakat Kabupaten Mojokerto. Apa nih suka duka yang panjenengan alami? Kalau sukanya tadi ya dinikmati, disyukuri lah. Dukanya nih dukanya ini apa ini? Spill nih. Ini biar masyarakat itu tahu, nggak suka, nggak biar lihat suka-sukanya doang. Nggak enak yo jadi istrinya bupati. Istrinya wakil bupati Sawang Sinawang gini. Ya, jadi ya kalau sukanya ya alhamdulillah banyak teman, artinya banyak relasi, banyak ilmu dan lain sebagainya. Dukanya apa ya? Ya salah satunya kadang kita merasa kurang waktu untuk keluarga. Terus kemudian bertemu dengan orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak pernah bertemu, terus di depan gimana, di belakang bagaimana. Lah itu kan ya wajar sebenarnya kalau dalam kehidupan ya. Cuman kan ternyata di dunia pemerintahan itu juga ya artinya saya melihat begitu. Begitu. Artinya saya dari situ saya juga mengambil hikmahnya, belajar begitu. Berarti saya harus bersikap begini dan begitu, ya sesuai lah dengan situasinya bagaimana gitu. Dan itu mungkin membutuhkan waktu nggih transformasi. Saya ingat dulu Neng Hana itu dulu ya setelah seingatku loh sebelum Gus Bara naik jadi wabub itu ke Mesir dulu, gitu kan? Neng Hana dulu kan Mesir, nggih. Saya ingat itu dulu Neng waktu saya tinggal di pondok, nggih. Kayaknya udah menikah, baru menikah itu. Ya sudah kalau saya. Ya udah ya. Yang menantu rumah berarti sudah menikah. Gus Baranya itu dulu itu. Jadi saya kan dulu masih bocil ya Neng ya. Lihat Gus Bara itu, waduh menjadi. Itu menjadi fansnya itu banyak. Gus Bara itu dulu disukai banyak santri-santri yang beliau ngefans dengan sosok Gus Bara yang pendiam. Sekarang nggak nyangka, sekarang Gus Bara udah melejit ini jadi wabub dan open mic di mana-mana gitu kan. Tetapi jenengan melihat Gus Bara sendiri gimana nih? Apakah berbeda sebelum menjadi wabub dan setelah menjadi wabub? Berbeda nggak nih? Ya kalau bedanya tentu ada bedanya. Ada bedanya. Karena kan beliau terjunnya juga berbeda di dunia yang berbeda. Tentu banyak sekali relasinya, kemudian bertemu dengan orang banyak, sehingga saya juga harus noto hati dan lain sebagainya. Begitu juga dengan saya. Artinya saya tidak melulu fokus ke mas kok gini ya, gini. Saya sendiri juga kan punya beberapa hal yang berubah, otomatis kan di dalam keseharian kan akhirnya ada perubahan-perubahan. Bagaimana saya kalau pas nggak bisa dampingi itu kan juga beban mental sebenarnya.
Tapi ya sebisa mungkin ya kita saling percaya, ngoten nggih. Itu yang pertama itu. Harus saling percaya dulu, terus menghargai. Saling menghargai, saling berelasi. Ya, kan? Jadi nggak harus tiap waktu juga berkabar. Kan tipe orang beda-beda ya. Iya betul. Nggak teleponin terus ya stres. Sudah biarkan dia dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Pokoknya kita saling terbuka saja. Iya betul. Pokoknya saling terbuka. Kayak apa keputusannya, apa langkah-langkahnya kita selalu dukung dan doakan. Iya. Dan Masya Allah luar biasa menjenengan dan juga Gus Bara tinggal di pesantren yang juga ngurusi santri ngoten kan, santri yang puluhan ribu kemudian masih menyempatkan Masya Allah pemimpin idaman ini jenengan berdua. Ning monggo dipununjuk Ning. Ya ketagihan ngobrol kita kayak bergibah ya Ning ya. Ini Gus Bara cekok-cekok. Aku dirasani apa iki. Ya saja nih. Oh Ning diunjuk Ning. Ya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini mungkin jenengan sudah kenal produk gula ini nih. Saya sudah pernah dapat ini. Dan ternyata namanya sama kayak anak saya. Satu-satu yang perempuan namanya. Namanya Silvia. Dan begitu dapat parfum ini, Masya Allah. Nami, kok ada namanya Ning di sini? Akhirnya dia merasa ini punyaku ini. Gitu. Disimpan di lemari sampai rapi kayak ya Allah. Nanti kalau kasih lagi buat Ning ya. Nanti kalau kasih lagi buat Ning ya. Sudah pakai produknya jenengan juga ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini UMKM ini. Memajukan UMKM. Lama gini dengan ke Mesir tuh lama banget 4 tahun. 4 tahun. Alhamdulillah pas 4 tahun. 4 tahun. Kemudian pulang gitu kan. Kenapa nih kok jenengan ke Mesir itu mengikuti suami nggih nih karena melanjutkan kuliahnya? Awalnya bukan alasan utama sih. Jadi dari dulu saya itu punya cita-cita. Dari kecil sudah punya cita-cita pengen kuliah di Al Azhar gitu. Karena saya melihat beliau abah saya kan dulu di Mekah. Terus angen-angen oleh enggak yo. Dulu kan masih ketat-ketatnya sudah muhrimnya dan lain sebagainya. Termasuk pegangan abah saya juga ngoten. Sehingga saya setelah lulus MA kemudian matur pengen kuliah. Pas kok ya kakak kelas saya itu ada yang sudah keterima di sana. Jadi semakin semangat. Jurusan saya sekolah dulu kan MAK, sekolah keagamaan, madrasah keagamaan. Kemudian karena belum selesai di pesantrennya, akhirnya tutup dhisik begitu kan nggih. Terus akhirnya tengah-tengah jalan nyata ada keluarga ke situ yang ke rumah. Melamar. Silaturahim begitulah. Itu kenalnya di mana Ning kok tiba-tiba kan nggak mungkin tiba-tiba silaturahim itu Ning. Saya sendiri kalau pribadi tidak kenal, sama-sama tidak kenal. Jadi yang saling kenal niku orang tua. Lagi-lagi perjodohan. Tapi ya itulah Allah indah sekali. Terus setelah itu disampaikan, bukan ini kula tasik pengen lanjutkan di Azhar kan. Kok ternyata malah kleresan ngoten. Ternyata ya itu tadi artinya tambah ditampani ngoten. Didukung ya malahan nggih. Nggih didukung ya nanti sakit bisa nanti melanjutkan di sana. Apa saya kaget loh. Iki awalnya mau nolak enggak, menyampaikan kalau anak saya punya keinginan seperti itu. Dan alhamdulillah setelah dari pondok kemudian ikut daftar beasiswa dan dapat beasiswa, alhamdulillah berangkat. Tapi ada ceritanya nih, ada LDR-nya dulu. Gitu. Gimana itu nih? Ada LDR-nya. Jadi ketika sudah diterima, tapi visa dari mandap. Visa belum mandap itu nunggu sampai hampir 2 tahun. Lumayan ini. Setelah akad nikah, kemudian beliau kembali ke Mesir. Ya itulah jalan cerita LDR pertama kita. Jadi terus saya teng Surabaya ya ngajar lah ke pesantren dari abah ibu. Kemudian ngajar juga di sana sambil menunggu visa. Hingga tahun berikutnya mensalah
kita urus aja lah calling visa biar bisa berangkat sendiri. Berangkat sendiri bisa nyusul langsung ke sana. Ternyata diurus mau goal. Katanya ada info kalau visa dari Dubes mau turun. Oh alhamdulillah mau turun, ya sudah kita stop dulu. Yang ini di keep dulu kan. Akhirnya ditunggu ya gitulah PHP begitu. Ternyata nggak turun juga. Ya Allah. Ya akhirnya itu tadi sampai hampir 2 tahun. Masya Allah, berarti memang 2 tahun itu. Iya, selangnya itu 2 tahun. Ya beliau sempat pulang, tapi kan liburan, hanya liburan terus beberapa kembali lagi. Aduh ya Allah, ngoten kan. Iya, mantan baru udah LDR ya Allah. Terus ya, intinya kalau pas beliau kembali ke sana, saya kembali ke pesantren menyelesaikan tanggung jawab dan lain sebagainya. Terus setelah visa turun, ya sudah berangkat ke sana. 2 tahun kemudian itu nih. Iya. Di sana baru bisa kuliah. Kuliah ya di sana. Jadi saya nggak kenal sama beliaunya, nggak kenal. Tapi ya itu tadi dulu sekarang ada WA gampang gini. Kalau dulu harus beli pulsa dulu, SMS, telepon apalagi ya Allah. Atau pakai internet ya. Kalau dulu masih Yahoo Messenger kan ini. Yahoo Messenger itu kalau mau bertatap muka Yahoo Messenger. Berarti memang awal menjalani rumah tangga itu justru tidak di tanah air tapi di Mesir. Nah itu bagaimana itu Ning? Apakah terpengaruh dengan parenting orang Mesir? Apakah terpengaruh dengan bagaimana relasi suami istri di Mesir sana dengan kan beda dengan yang di Indonesia itu nih? Kalau di sana kan memang lebih individual nih. Jadi karena kan ibu kota. Nggak kenal tonggo. Nggak ada yang gibah-gibah gitu nih. CCTV-nya. Jadi ya itu individual sekali. Individual sekali. Jadi kalau di sana ya memang relasinya ya tetap kan dengan mahasiswa Indonesia juga. Tapi juga dengan mahasiswa yang lain juga. Intinya di sana ya kehidupannya mau tidak mau ya harus mandiri. Perkara makan lah istilahnya kayak makan kan enggak bisa terus kita pengennya setiap hari makannya nasi, makan kayak Indonesia. Enggak bisa. Rawon. Enggak bisa menyesuaikan yang di sana. Menyesuaikan sedikit demi sedikit ya. Kalau makan di sana kan roti begitu kan. Ya kalau orang enggak pernah makan ini apa sih hanya perasaannya terus dikapaki begitu. Jadi ya memang adaptasi di sana. Bisa menyesuaikan nih lidahnya. Alhamdulillah bisa. 4 tahun ya nih. Berarti 4 tahun setelah itu sama-sama. Tapi tetap masak juga saisone tadi. Saisone. Bahan juga terbatas loh nih kalau yang mau khas Indonesia. Ada di sana toko Asia tapi nggak terbatas. Terbatas juga. Di sana. Itu 4 tahun berarti kan selesainya berarti Gus Bara 6 tahun di sana. Atau 4 tahun ataukah Gus Bara pulang duluan kemudian jenengan menutukaken ngantos tingkat ya kalau di Mesir kan tingkat ya bukan semester tingkat 1 sampai tingkat 4. Jadi waktu itu beliau sudah tingkat akhir kalau nggak salah sudah kelulusan. Kalau saya ke sana baru masuk S1-nya, beliau masuk S2 kalau nggak salah. Berarti lanjut S2 di sana nggih. Gus Bara kan juga sempat beberapa tahun yang 2 tahun ya 1 tahunan yang lalu itu menyelesaikan S3 gini di Unpad Pajajaran. Berarti berapa tahun itu? 4 tahunan di Mesir. Kalau saya 4 tahun, kalau beliau lebih dari 4 tahun. Tepatnya nggak tahu lah ini. Karena kan memang beliau juga dulu bareng-bareng sama teman-teman dari Amal. Tapi pulangnya barengan itu Ning. Pulangnya bareng tapi Gus Bara sudah selesai S2 jenengan baru selesai S1 ngoten nggih. Selesai S1. Kemudian setelah itu pulang dilamar menjadi wabub atau gimana itu Ning? Gimana itu? Kok bisa tiba-tiba? Ya apa ya? Dulu juga nggak nyangka. Awalnya juga nggak nyangka kok. Loh, kok begini arahnya ke sana. Jadi saya terus terang. Aduh, ya namanya tadi sudah saya sebutkan kan untuk begitu kan. Udah nggak usah dan lain sebagainya. Tapi ternyata kan saya juga melihat ada harapan juga di keluarga, di abah, ibu dan sebagainya. Saya juga harus menghormati lah, tidak harus saya kemauan saya enggak, ini enggak begini enggak. Tapi ya sudah saya menghargai beliau juga karena memang tujuannya juga ingin memperjuangkan begitu. Memperjuangkan. Jadi kaget, kaget. Tapi kan ya
harus bisa menerima gitu. Jadi memang itu tiba-tiba setelah pulang ada obrolan-obrolan terlebih dahulu, disounding terlebih dahulu kalau atau ini ngelamarnya ke Gus Bara langsung atau ngelamarnya ke Pak Yai nih Neng? Datanya ke Abah dulu. Nah ini orang-orang pintar itu begitu. Kalau kesusahan menembus ke Abah dulu ke ibu. Karena kan Abah ibu itu sosok yang sosok yang sangat mulia. Beliau itu welas asih, Masya Allah. Jadi kalau lihat orang yang mau berjuang untuk hidup kembali kayak gitu-gitu, beliau semangat untuk membantu. Lagi-lagi beliau husnudzon begitu kan, membantu dengan orang-orang yang memang butuh pertolongan, butuh support untuk kembali semangat lagi dan lain sebagainya. Ya, saya tidak tahu ceritanya bagaimana, yang pasti yang hingga akhirnya kayak tiba-tiba gitu. Benar. Beliau akhirnya ditunjuk begitu. Ya Allah, pun harapannya panjenengan nih yang terakhir ini, harapan panjenengan untuk warga kabupaten, juga untuk sesama perempuan, terutama juga perempuan-perempuan yang memang butuh untuk sama-sama digandeng, untuk support perempuan gitu, bukan perempuan semprot perempuan gitu. Itu apa nih harapan terdalam jenengan di lubuk hati? Harapannya untuk Mojokerto ya tentu maju, adil dan makmur. Artinya secara keseluruhan di semua lini kehidupan, baik itu terkait pendidikannya, bagaimana pendidikan di Kabupaten Mojokerto itu ya harus diperjuangkan, karena memang mau tidak mau kualitas kehidupan kita itu ditentukan terkait pendidikan. Kemudian dikuati dengan pola asuh tadi, artinya membentuk mental atau karakter anak dengan kuat, baik itu secara spiritual ataupun secara ilmu pengetahuan secara umum, itu juga harus dikuati. Dan yang ketiga kemudian kesehatan. Kesehatan ini juga paling penting. Bagaimana kualitas sumber daya manusia kalau tidak sehat, bagaimana bisa produktif, bagaimana bisa berkembang, bagaimana bisa maju, khususnya untuk para perempuan, baik itu ibu maupun remaja atau anak-anak, karena kaum perempuan ini sangat rentan sekali terhadap diskriminasi. Jadi ya kalau pesan saya untuk perempuan-perempuan, marilah saling bergandeng tangan, jangan saling menjatuhkan, karena memang kita tidak butuh untuk diakui dulu, karena kita sudah membuktikan kalau kita itu diparingi pangeran tanggung jawab, diparingi kelebihan oleh Allah untuk dikasih tanggung jawab, dan yakinlah kalau Allah itu tidak akan melebihi dari kemampuan, tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya. Dan kemudian ya harus berani ikut serta terlibat dalam pembangunan. Artinya bukan pembangunan secara harus masuk ke pemerintahan, tidak, baik lewat dari organisasi keagamaan, kemudian organisasi-organisasi di pelajar-pelajar, itu juga alangkah baiknya juga ikut sama-sama bergerak ya untuk keutuhan atau kualitas daripada perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Jadi ya harus dikuati itu. Ya dalam sekali, dan semoga harapan-harapan menjadi terrealisasi, dan itu yang paling penting itu nih, ya Allah, woman support woman. Oke, ini matur nuwun sangat atas kerawan panjenengan. Ya Allah, bahagia sekali. Ya Allah, ini anugerah bagi kula ya Allah di awal Februari ini pun mugi-mugi sehat terus nggih nggih, semangat nggih, mendampingi Gus dan juga ngeramuti keluarga dan juga santri dengan doanya juga nggih. Ya Allah, semangat kita selalu mendukung panjenengan, perempuan dukung perempuan. Matur nuwun ning, matur nuwun. Sungkem dulu kula ning. Kula santri jenengan ning.